السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دينه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan puja dan puji syukur mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu dan kesempatan. Semoga keluangan waktu yang diberikan dan nikmat hidayah yang Allah titipkan mampu mengantarkan kita kepada akhir yang husnul khatimah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Khatib wasiatkan wasiat taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Semoga nilai ketakwaan ini mampu mengantarkan kita menjadi muttaqin yang sebenarnya. Di antara beberapa langkah yang mesti kita penuhi untuk menjaga konsistensi terhadap nilai keimanan dan ketakwaan, di antaranya kaum muslimin yang pertama adalah biasakan diri untuk bermohon dan berdoa kepada Allah agar Allah tetapkan hati kita selalu istiqamah dalam iman dan ketaatan. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang telah mencontohkan kepada kita umatnya bahwa ada beberapa doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam meminta keteguhan iman dan ketakwaan di hadapan Allah. Di antara doa tersebut berbunyi, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku dalam agamamu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa ini, suatu kali Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, ma li akthari du'aika ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Rasulullah, apa yang menjadikan alasanmu sehingga engkau banyak membaca doa
ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Ummu Salamah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Ummu Salamah, innahu laysa adamiyyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah. Ya Ummu Salamah, sesungguhnya tidaklah seseorang anak Adam itu kecuali kalbunya, hatinya selalu berada dalam genggaman tangan dan jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a aqama wa man syaa'a azagha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah berkehendak, maka Allah akan meneguhkan hati itu untuk istiqamah dalam ketaatan dan dalam agama Allah. Dan apabila Allah yang menghendaki, maka hati seorang hamba itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, azagha, akan berpaling kepada dosa dan kemaksiatan. Maka aku ingin, kata Nabi, menjaga hatiku agar tetap dalam iman dan ketakwaan, agar Allah menghendaki hatiku itu selalu dalam ketaatan dalam agama ini. Inilah sebuah prinsip yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat risau kaum muslimin kalau hatinya berpaling kepada dosa dan kemaksiatan. Sehingga dalam doa yang lain Nabi pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan aku hati yang penuh dengan nilai ketakwaan. Nabi SAW meminta kepada Allah agar hatinya dipenuhkan dengan nilai ketakwaan, yakni ketundukan terhadap syariat dan patuh menjalankan semua apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, langkah yang mesti kita lakukan kaum muslimin adalah selalu menjaga eksistensi keikhlasan niat kita dalam ibadah yang kita laksanakan. Kenapa demikian kaum muslimin? Apabila kita melakukan amal apapun tidak didasarkan atas ketulusan dan keikhlasan, maka amal kita menjadi sia-sia dan tidak menjadi sesuatu yang kekal dan abadi sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka keikhlasan itu adalah amal yang sangat besar dan amat sulit di hadapan Allah. Maka perjuangan seorang manusia untuk sampai kepada posisi keikhlasan adalah jihad yang terbesar yang mesti kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis kaum muslimin tidak pernah takut kepada orang yang banyak amal soleh. Iblis tidak pernah takut kepada orang yang menjaga kualitas salat berjamaahnya. Iblis tidak pernah takut kepada orang yang tilawah Qur'annya bagus. Iblis tidak pernah takut orang yang sedekahnya banyak. Tetapi iblis sudah mengatakan, aku akan sesatkan seluruh manusia, summa la'uwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan semua anak cucu Adam itu, ya Allah, illa ibadaka minhumul makhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, aku tak bisa mendapatkan bagian sedikit pun juga. Iblis angkat tangan kepada orang yang ikhlas. Disitulah kualitas keikhlasan sangat tinggi dan besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang mengatakan dia beramal soleh, tapi kemudian terbuka peluang dirinya untuk sombong dengan amal solehnya, maka sesungguhnya dia akan berujung kepada kesalahan. Awalnya soleh, tapi berakhir dengan kesalahan, karena tidak ikhlasnya ia melakukan amal itu, akan diambil amal perbuatannya oleh iblis dan tidak lagi kekal bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang ulama, Ibnu Taimiyah, pernah mengatakan, وَمَا لَا يَكُونَ لَهُ لَا يَنْفَعُ وَلَا يَدُومُ. Sesuatu yang tidak diiringi dengan keikhlasan, maka dia tidak akan memberikan manfaat dan tidak akan berkekalan menjadi milik kita. Ulama yang lain mengatakan, مَا كَانَ لِلَّهِ يَبْقَى. Sesuatu yang dilakukan karena Allah, dia akan kekal menjadi milik kita.
maka ikhlaskanlah agama ini milik Allah. Apapun perbuatan amal yang kita lakukan, maka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajarlah seorang muhaddisin, Abdullah bin Mubarak, pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'zimuhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusghiruhun niyah. Betapa banyak amal yang kecil tetapi menjadi besar pahala dan nilainya di hadapan Allah karena ketulusan hati yang ikhlas karena Allah. Dan banyak amal yang besar justru tak bernilai sama sekali karena perbuatan niatnya tercoreng oleh ketidakikhlasan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kaum muslimin, berhati-hatilah kita untuk memilih sahabat dan teman kehidupan. Karena boleh jadi awalnya kita baik, tetapi akhirnya kita tidak baik karena orang yang kita dekati, yang kita temani, yang kita jadikan sahabat justru akan merubah potensi agama dan ketaatan kita untuk berpaling sesuai dengan keburukan yang pernah ia lakukan. Disitulah Nabi SAW pernah mengingatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur man yukhalil. Agama seseorang itu akan ditentukan dengan siapa dia berteman, maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman. Terkadang orang pernah mengatakan, dulu orang itu baik, tapi sejak dia berteman dengan sufulan, perangainya mulai tidak baik. Dulu dia ahli ibadah, tapi sejak berteman dengan fulan, dia sekarang menjadi ahli maksiat. Ingat, teman boleh jadi akan mengarahkan kita kepada keburukan. Apabila kita salah menentukan dan memilih teman, maka boleh jadi akidah, agama, ketundukan dan ketaatan kita akan berganti dengan dosa dan kemaksiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kaum muslimin, yakni istiqamalah untuk terbiasa dalam amal-amal yang rutin, walaupun mungkin sedikit yang kita lakukan, tapi istimrariyah, rutinitas, dia akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rutinitasnya, walaupun dia sedikit tapi continue. Itulah dia amal yang terbaik, ia akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan yang sudah kita tinggalkan, Syawal yang sudah mendekat kepada hujung, dan Syawal ditandai dengan peningkatan, maka jangan hanya melaksanakan ibadah wajib, tapi tambahlah dengan yang sunat. Jangan sering terlambat untuk ibadah wajib, maka yang sunat jarang akan dilaksanakan. Kenapa? Untuk Allah. Terkadang kita mengulur waktu untuk dunia, kadang kita terjatuh, kita bangkit lagi berdiri demi mengharapkan sesuatu yang tidak abadi akan kekal bersama kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.